Halo teman-teman, apa kabar? Lama tidak menyapa karena lagi sibuk banget, sibuk merenung. Hari ini kita akan melanjutkan ya pembelajaran bahasa Korea dari nol. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana membuat kalimat. Nah, di dalam membuat kalimat, teman-teman bisa lihat video sebelumnya, itu ada strukturnya ya. Dalam membuat kalimat itu bisa aja strukturnya itu adalah subjek dan predikat. Oke, kita ambil dulu. Oke, bisa saja subjek dan predikat, bisa juga subjek, objek predikat, bisa juga nanti subjek, keterangan, objek predikat, kayak gitu kan kemarin. Nah, di dalam subjek plus predikat ini, kan subjek ini adalah pelaku ya. Bisa kata benda. Oke. Nah, predikat ini bisa kata benda, bisa kata kerja, bisa kata sifat. Itu kan kemarin kita bilang saat kita membuat sebuah kalimat. Contohnya, saya pergi. Saya itu adalah subjek, pergi itu adalah predikat. Pergi itu kan kata kerja gitu ya. Nah, dalam hal ini, predikat kemarin saya bilang itu adalah tergantung konteks ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang konteks ini. Nah, konteks yang akan kita pelajari itu fokus ke kata kerja dan kata sifat. Oke? Sejauh ini paham ya teman-teman? Dalam satu kalimat setidaknya ada dua struktur, subjek, kemudian predikat. Nah, di subjek itu ada partikel subjek. Nanti kita akan belajar partikel subjek, tapi tidak di video ini ya. Kita hari ini akan fokus di konteksnya predikat. Predikat itu bisa saja kayak saya pergi. Perginya itu kapan? Bisa saja sekarang, bisa saja kemarin, bisa saja besok. Itu udah beda konteksnya gitu. Nah, kemudian saya bilang saya pergi itu, apakah saya bilangnya ke orang tua, ke guru, yang which is itu adalah orang yang sangat dihormati gitu ya, atau saya bicaranya ke teman, yang ibaratnya kita geng gitu ya, atau saya bicara ke teman yang baru saya kenal atau bertemu. Nah, itu berbeda kalau di bahasa Korea. Nah, mungkin kalau orang Jawa paham ya, ada yang bahasanya kromo yang halus, kemudian ada bahasanya yang untuk sehari-hari. Nah, kalau di Korea itu lebih kompleks lagi gitu ya. Dia akan tergantung dari konteksnya predikat ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang konteks dari predikat tersebut. Kita akan fokus di kata kerja dan kata sifat. Oke? Kata kerja dan kata sifat akan berubah itu tergantung atas, ini yang saya bilang tadi, waktu pelaksanaan. Nah, waktu pelaksanaan ini yang tadi, bisa saja ini sekarang, bisa saja ini kemarin atau sebelumnya, bisa saja ini akan datang. Oke? Nah, tingkat kesopanan. Di tingkat kesopanan ini ada yang namanya formal, polite. Ini polite yang paling tinggi ya, kesopanan tinggi. Kemudian informal, polite. Dia sopan tapi untuk informal gitu. Kalau formal polite ini contoh ke orang yang lebih tua, kayak sajangnim, bahkan sajangnim pun nggak banyak juga ya. Sajangnim gitu ya, gyosonim atau profesor gitu, atau ke orang-orang lain. Nah, informal polite ini ke orang yang kita hormati atau orang yang baru kita kenal, itu kita pakai informal polite. Kemudian ada informal impolite namanya. Kalau informal impolite kita gunakan untuk teman yang sudah sangat dikenal. Ini belum terlalu kenal. Oke? Nah, kemudian bisa juga kata kerja dan kata sifat ini dalam bentuk pasif, di mana subjek yang jadi
tujuan dari perbuatan, bukan pelaku si subjeknya, tapi tujuan dari perbuatan. Atau kausatif sebab akibat. Nah, nanti kalau untuk menyatakan sebab akibat ini, predikatnya juga ada perubahan. Terus cara berbicaranya juga. Oke? Jadi memang sangat tergantung dari konteksnya. Makanya kalau menurut saya dalam belajar bahasa Korea ini kita harus belajar banget dari dasar ya teman-teman. Kita harus belajar konteksnya karena itu nanti akan mempermudah kita dalam memahaminya. Itu yang saya baca dari berbagai buku karena saya belum ahli ya. Jadi saya baru baca gitu. Nah, oke. Pola perubahan kata kerja dan kata sifat itu mirip, jadi begitu memahami yang kata kerja, maka kata sifat akan menyusul gitu. Apa kata kerja? Contohnya kayak pergi tadi. Apa kata sifat? Contohnya pintar, cantik, itu kata sifat. Nah, dua-duanya itu akan terjadi perubahan ketika bergantung terhadap konteksnya. Nah, ada sekitar 40 perubahan kalimat, dan kalau seandainya digabungkan, mungkin bisa jadi sekitar 400 yang harus kita pahami. Nah, walaupun begitu, untuk menyederhanakannya, setidaknya berdasarkan bahan yang saya baca, kita bisa membagi dari perubahan kalimat ini menjadi 2 bagian besar, terutama untuk kata benda. Yang pertama itu bisa, kok kata benda? Ini kata kerja seharusnya, maaf. Kata kerja bisa dibagi 2, yaitunya 9 verb ending, maksudnya adalah akhiran kata kerja, dan 3 verb tenses. Tenses ini berdasarkan waktu, jadi bisa kita bagi atas 3. Yang pertama waktu ini yang kita bahas tadi sekarang, lalu, yang lalu gitu ya, akan datang. Nah, kalau kata kerja ini nanti akan akhiran itu akan terdiri dari 9 kata akhiran. Apa contohnya? Yang pertama adalah imnida, kemarin udah kita pelajari di video saat kita pembahasan buku EPS topik. Kalau seandainya belum nonton, kita akan bahas lagi. Imnida, iyeyo, dan yeyo. Yang artinya apa? Adalah. Kalau bahasa Inggris, yang paham bahasa Inggris itu adalah to be gitu ya, yang is, are. Nah, tapi kalau nggak paham bahasa Inggris, di dalam bahasa Indonesia itu digunakan untuk artinya adalah. Contohnya, Dila imnida. Gitu. Saya adalah Dila. Oke? Dila yeyo, saya adalah Dila. Dila yeyo, saya adalah Dila. Nah, tiga-tiganya adalah ya. Nah, apa yang membedakan imnida, iyeyo, dan yeyo? Ini tergantung dari konteks. Nah, ini yang kita bicara tadi, konteks. Imnida itu digunakan untuk yang formal, hormat, yang kayak yang ke orang yang dihormati dan berada di situasi formal ya, kayak ke profesor itu imnida, kayak ke sajangnim gitu, atau kita lagi ngurus di imigrasi dan sebagainya, itu kita pakai imnida. Kita memperkenalkan diri, 저는 Dila imnida, saya adalah Dila gitu. Nah, kalau iyeyo itu kita gunakan dalam situasi informal ke orang-orang yang belum kita kenal dekat. Iyeyo dan yeyo. Nah, apa bedanya iyeyo dan yeyo? Ini tergantung dari kalau ini huruf konsonan akhirnya, kalau ini huruf vokal akhir katanya. Dia akan tergantung ke akhir dari kalimat. Jadi makanya konteks. Contohnya adalah Dila yeyo. Oke, contohnya Dila yeyo Dila yeyo karena Dila itu adalah vokal. Kalau Kangin yeyo itu adalah konsonan. Nah, jadi dia adalah tergantung dari huruf vokal atau huruf konsonan di bagian akhir. Oke? Nah, yang kedua itu adalah ita. Ita itu artinya adalah ada.
ada, lawan dari ada, tidak ada, opta. Kemudian ji anayo. Ji anayo itu artinya adalah tidak. Sama dengan ji anasoyo. Ji anayo tidak, ji anasoyo artinya juga tidak. Apa yang membedakan antara ji anayo dan ji anasoyo itu yang membedakannya adalah waktunya. Kalau ji anayo tidaknya itu untuk masa sekarang, kalau ji anasoyo tidaknya itu adalah untuk masa lampau. Oke? Kemudian yang kedua, yang selanjutnya itu adalah ji anel koeo, tidak akan. Oke? Ini waktunya beda nih, 3 ini. Ji anayo, ji anasoyo, ji anahel koeo. Nanti kita akan belajar tenses ya. Nah, di tenses itu adalah membahas kalimat yang tergantung dengan waktunya. Apakah di masa sekarang, masa lampau, atau masa akan datang. Kalau masa sekarang itu kita bilangnya adalah pakai ayo. Kalau masa lampau alias pekerjaan itu kita sudah lakukan di sudah dilakukan di masa lampau, itu adalah anasoyo gitu ya, tidak dilakukan di masa lampau. Kemudian anel koeo itu tidak akan dilakukan di masa akan datang. Kemudian sama tadi tidak ya. Tidak itu anayo, anasoyo, dan anel koeo. Kalau tidak bisa, nah ji muteo. Ji muteo tidak bisanya sekarang. Ji mutasoyo tidak bisanya di masa lampau. Ji mote hal koeo itu tidak akan bisa dilakukan. Jadi ini ji mot ini artinya adalah tidak bisa. Nah, belakangnya heo sekarang, hesoyo masa lalu, hal koeo itu masa akan datang. Dia akan tergantung dari waktunya juga. Oke. Nah, itu 9 verb endingnya ya teman-teman. 9 verb endingnya. Imnida, iyeyo, dan yeyo itu adalah untuk adalah. Ida, ada, lawannya opta. Kemudian ada ji anayo untuk tidak di masa sekarang. Ji anasoyo, tidak di masa lampau. Ji anel koeo, tidak akan di masa depan. Kemudian ji moteo tidak bisa di masa sekarang. Ji mutesoyo tidak bisa di masa lampau. Ji mutau koeo tidak akan bisa. Wah, banyak banget nih yang harus dihafalkan. Nggak perlu langsung bisa hafal. Tapi yang kita ambil konteksnya di sini, kita masih dalam tahap pemahaman dulu ya teman-teman. Kita memahami dasar-dasar dari bahasa Korea. Nanti kita akan ada bab yang namanya bab pemahaman. Kita akan bahas satu-satu dari 9 bagian ini dan juga bagian-bagian lain. Tapi sebelum kita masuk di per satu-satunya, saya sangat percaya kita harus belajar fondasi. Jadi teman-teman harus benar-benar dikuatkan fondasinya terlebih dahulu. Kuatkan dengan benar-benar menghafal Hangul, paham Hangul. Nanti kita juga udah belajar bacim, terus kita juga udah belajar struktur kalimat. Kemudian sekarang kita belajar bagaimana untuk memahami akhiran dari bahasa Korea. Kenapa kita harus memahami akhiran ini? Karena itu akan sangat berguna saat kita memahami konteks kalimat. Oke? Nah, oleh karena itu sekarang yang diperlukan tidak menghafalnya teman-teman, tapi memahaminya, mengetahuinya terlebih dahulu. Nanti kita baru pahami seiring waktu, kita pahami satu persatu. Oke? Kita lanjut ya teman-teman. Nah, kemudian 3 tenses. Ini yang saat ini, masa lalu, masa depan. Contohnya tadi yang kayak gini ya. Ji anayo, ji anasoyo, dan ji anal koeo. Ini sudah tergantung waktu. Oke? Sudah tergantung waktu, jadi sama ya di sini. Oke? Kita akan lanjut. Lalu bagaimana sih cara melakukan perubahan ini?
Oke, cara melakukan perubahan, kita bisa melakukan perubahan kalau kita sudah hafal kosakata. Nah, sekarang kita kan belum banyak hafal kosakata. Tapi, dalam konteks ini kita akan belajar sedikit kosakata supaya kita bisa memahaminya ya. Contohnya adalah cata. Cata ini adalah tidur ya. Apakah benar cata tidur? Mari kita cari di kamus terlebih dahulu. Cata. Ya, kemudian yang kedua adalah mokta. Mokta apa artinya? Ada yang sudah tahu? Mokta artinya itu adalah makan. Oke, kita akan menggunakan dua kosakata ini terlebih dahulu, tidur dan makan. Tidur, dia adalah cata. Ini adalah kalimat dasarnya di dalam si kamus bahasa Korea. Ini adalah kalimat dasar. Oke. Nah, bagaimana kalau kita ingin membuat saya tidur? Oke? Atau Dila tidur. Tidur sekarang. Jadi, Dila cayo. Kenapa cayo? Nah, ini. Ketika kita melakukan perubahan, ketika kata kerja ini menjadi predikat, maka dia akan berubah. Dia tidak cada lagi. Dia tanya harus kita hilangkan. Kemudian kita bikin konteksnya. Karena ini predikat ya, plus konteks ya. Jadi untuk konteks ini, da kita hilangkan, kemudian konteksnya akan tergantung pada, contohnya, waktu dilakukan. Sekarang contohnya. Berarti dia ditambahkan cayo. Waktu dilakukannya itu masa lampau. Berarti dila casoyo. Kemudian waktunya akan dilakukan di masa datang. Dila akan apa tadi? Koeo ya. Chalko yeyo. Oke. Dila sedang tidur. Telah tidur. Akan tidur. Oke. Iyo ini adalah konteks. Kita kasih merah lah biar kelihatan. Iyo ini adalah konteks. Soyo ini adalah konteks. Koeyo ini adalah konteks. Sedangkan kata awalnya adalah ca. 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 Nah, kata awal dari ca ini adalah cada. Tapi kalau kita sudah menjadikannya predikat, da-nya itu harus dihilangkan, kemudian ditambahkan dengan konteksnya. Begitu teman-teman, sama halnya dengan kita mokta. Mokta itu artinya adalah makan. Dila makan. Oke. Mokta. Ini adalah dasar. Kita sekarang bilangnya Dila makan sekarang. Dila mokoyo. Dila telah makan. Dila mokosoyo. Dila akan makan. Dila
Mekol. Mokalkoeo. Saya ini belum paham-paham amat karena belum saya pelajari. Pokoknya nanti kita akan belajar ya teman-teman. Kalau salah-salah dikit mohon maaf. Pokoknya yang jadi titik yang ingin saya sampaikan ke teman-teman adalah bagaimana cara pengubahan dari kata kerja menjadi konteksnya ini. Jadi kita ibaratnya sama nih, kayak malhada. Ini adalah kata dasarnya, kata kerja dasar kalau di kamus-kamus. Tapi dia akan berubah ketika kita jadikan kalimat, dan perubahannya itu akan tergantung dari konteksnya. Nah, konteksnya yang di sekarang kita ubah malhada jadi malhada. Jadi malheyo. Oke, kemudian ada manada. Jadi yo. Deda menjadi yo. Dan selanjutnya. Pokoknya dalam konteks ini yang harus diingat adalah di dalam bahasa Korea dia selalu, kalau kita menghafal kosakata kata kerja itu banyak berakhirannya itu adalah da. Nah, da ini akan kita ubah tergantung dari konteksnya ketika kita membuat kalimat. Oke, ini mungkin bisa teman-teman hafalkan sedikit ya kosakatanya. Tidur, jada. Makan, 먹다. Bicara, malhada. Bertemu, 만나다. Mendengar, 듣다. Mengajar, ini mengajar, 가르치다. Oke, 가르치다 itu mengajar. 듣다, mendengar. 만나다, bertemu. 말하다, bicara. Oke, kita akan coba untuk melihat perubahan dari kosakata ini agar kita memahami konteksnya. Ini dalam bahasa Inggris ya, karena dari bahan saya dan saya juga nggak sempat lagi untuk mengubahnya. Kita langsung aja. Jadi dia pertama ada untuk kosakata melihat. Bahasa Indonesianya adalah melihat. Apa bahasa Koreanya? Boda. Boda itu adalah dasar dari melihat gitu ya. Boda, melihat. Kemudian kalau kita mengatakan melihat, kita gunakan untuk situasi informal dengan teman dekat atau dengan adik, itu kita bilangnya ba. Ba ini artinya melihat. Oke? Kalau kita gunakan ke orang yang tidak begitu kita dekat, bayo, masih melihat. Kemudian kita gunakan ke orang yang situasinya adalah formal dan kita hormati, kayak guru, kayak profesor, kayak bos dan sebagainya. Bomnida. Oke? Artinya juga melihat. Ini akan tergantung tadi dari konteksnya. Dalam hal ini formal atau tidak. Atau dengan kata lain, seberapa mengenalkah kita
dengan orang yang kita ajak bicara. Oke. Oke, itu ba, bayo, dan bomnida. Nah, dia awalnya adalah boda. Tapi sida dihilangkan. Kemudian dia akan tergantung konteks. Oke. Jadinya satu adalah ba. Kemudian yang kedua adalah bayo. Yang ketiga adalah bom nida. Dengan da-nya dihilangkan ya. Nah, jadi tinggal bo ini. Tinggal bo. Tinggal bo. Kemudian dia tergantung konteksnya. Ayo, imnida. Oke? Kita lanjut ya teman-teman. Masih dengan boda ini. Masih dengan boda. Kita lanjut. Dia bisa jadi baso. Saya telah melihat di waktu yang lampau. Itu untuk informal. Baso. Dia berarti kan kalau untuk ini dia awalnya adalah boda, da-nya dihilangkan. Kemudian karena dia untuk masa lampau, jadi dia menjadi karena boso. Bosoyo. Oke? Bosnida. Oke? Nah, jadi kan awalnya dari bo ini. Kemudian ditambahlah akhir-akhirnya ini tergantung dari konteksnya. Oke? Nah, jadi basoyo. Saya melihat. Saya telah melihat. Boasoyo, saya juga telah melihat. Basemnida, saya telah melihat. Tergantung dari formal, kemudian dia sopan atau netral. Kemudian bolkoyo, akan melihat. Bolkoyo, akan melihat. Bolkomnida, akan melihat juga. Tergantung dari konteksnya untuk formal atau tidak formal, untuk yang sopan atau yang biasa saja. Oke? Bisa juga nanti dari boda ini, dari melihat ini bisa kita ganti lagi. Dan dia bisa berganti belakangnya ini tergantung konteksnya. Jadi yang harus kita hafalkan itu adalah kosakata kerjainnya dulu yang versi dasarnya, kemudian akan diubah-ubah sesuai konteks. Kalau mau menghafal versi dasar kata kerja, saya juga punya kosakata ya. Kosakata kata kerja. Ada beberapa video, bisa dicek di video-video saya sebelumnya. Contoh jadi bara. Lihat gitu. Boseo, lihat. Bosipsio, lihat gitu. Ini adalah kalimat perintah. Lihat tuh gitu. Bara, lihat tuh ke sohib kita atau ke adik kita. Atau boseo ke orang yang tidak kita begitu dekat. Bosipsio ke orang yang kita hormati. Boja, yuk kita lihat. Bobsida, yuk kita lihat gitu. Boko, oh, saya lihat, kemudian karena ini go. Oke, bomyon. Myon ini artinya jika. Jadi bomyon, jika saya lihat gitu. Gomyon ini nanti kita juga akan belajar di masa yang akan datang ya, teman-teman. Oke, bolsu is saya. Ini kita kemampuan gitu, bisa melihat.
볼 수 있어요. Bisalah melihat gitu. 볼 수 없어. Tidak bisa melihat. Jadi iso ini ada gitu, bisa. 볼 수 bisa gitu. Bisa melihat. 있어요. bisa. Lawan dari 있어요, 없어요. Tidak bisa. Jadi bisa 있어요, 볼 수 있어요, tidak bisa, bisa melihat. 볼 수 없어, itu tidak bisa melihat. Yang satu 있어, yang satu 없어. Oke? Nanti kita akan belajar 있어 sama 없어 di video lainnya. Pokoknya ini kita hanya konteksnya adalah teman-teman itu mendapatkan dalam video ini adalah bahwa kata kerja dan kata sifat ketika dimasukkan ke dalam kalimat, maka kata kerja dan kata sifat tersebut akan berubah sesuai dengan konteksnya. Oke. Konteks ini bisa sesuai dengan waktunya, apakah sekarang, lampau, atau akan datang. Dia konteksnya juga bisa tergantung dari tingkat keadaan. Bisa dia formal, bisa dia informal. Formal digunakan untuk yang situasi formal dan juga ke orang yang kita hormati. Jadi orang Korea ini hierarkinya itu banget ya. Kalau kami di Minang itu nggak ada hierarki banget. Tapi kalau ini hierarkinya tinggi banget gitu. Ke orang yang lebih tua. Ya di Minang ada juga sih ke orang yang lebih tua, orang yang tua, tapi tidak di perbedaan bahasa. Tapi lebih ke intonasi saja. Tapi kalau di dalam bahasa Korea, dia akan berbeda. Kata kerja itu tergantung dengan kamu bicara dengan siapa. Kalau kamu bicara dengan orang yang lebih tua di situasi formal, atau kamu bicara dengan orang yang lebih tua tapi di situasi yang tidak begitu formal, bukan antara guru dan murid yang perbedaannya begitu jauh, atau bagi teman-teman yang suka dengan drama, di drama kerajaan antara raja dengan masyarakat biasa gitu ya. Atau kita ngobrol dengan yang lebih muda, atau kita ngobrol dengan teman yang sangat kita dekat, atau kita ngobrol dengan orang yang belum kita terlalu kenal. Tingkat keadaan ini juga mempengaruhi. Ya, makanya dibilang konteks. Oke? Itu yang harus teman-teman ingat. Di dalam video kita hari ini, bahwa kata kerja dan kata sifat ketika dimasukkan ke dalam kalimat, maka kata kerja dan kata sifat itu berubah sesuai dengan konteksnya. Dari kata boda tadi aja, yang artinya adalah melihat, kita bisa membuat kalimat dengan konteks yang begitu banyak. Nah, itu yang harus teman-teman pahami sebagai dasar dari bahasa Korea. Ini belum kita yang membahas satu persatu, tapi baru dasar. Kemarin kita bahas Hangul, yang harus dasar yang harus benar-benar dipahami. Kemudian kita sudah bahas tentang bagaimana membuat kalimat, struktur kalimat, bagaimana membuat kalimat. Nah, sekarang kita membahas tentang bagaimana di dalam kalimat itu dia akan berubah. Di dalam kalimat, dia akan berubah sesuai konteksnya. Oke? Sejauh ini teman-teman pahamkah? Oke? Nah, ini contohnya lagi. Masih dari boda. Bisa bogo sipo. Sangat ingin bertemu. Bogo sipoyo. Saya ingin bertemu.
보고 싶습니다. ingin bertemu, akan bertemu. 보고 싶지 않아. saya nggak ingin bertemu. Ini sering di lagu-lagu lagu Korea ya. 보고 싶지 않아 gitu. Aku tidak ingin bertemu lagi denganmu gitu. 보고 싶지 않아요. 보지 않아, tidak melihat. 보지 않아요. Nah, ini lebih ke 지 않아. Ini nanti kita juga akan belajar 지 않아요. 지 않습니다. Oke? Go 있어요. Nah, boka. Haruskah kita melihatnya? Baldora. Melihat. Nah, hal yang sama juga dengan mandelda. Mandelda ini, nah, ini mandelda. Mandelda itu artinya adalah membuat. Bisa juga kita bikin sesuai dengan konteksnya. Banyak nih ke bawahnya. Teman-teman bisa nanti belajar lebih jelasnya itu nanti kita akan di video-video lainnya. Saya ingatkan lagi, kita hanya perlu memahami yang saya katakan tadi, satu kalimat tadi. Bahwa kata kerja dan kata sifat akan berubah sesuai dengan konteksnya. Nah, bagaimana kita melakukan hada ya? Hada itu ada sedikit perbedaan dengan yang tadi. Kalau jada, mokda lah ya, makan. Mokda, tadi kan mokoyo. Mokosoyo. Gitu kan? Mokol koyo gitu. Nah, da-nya dihilangkan gitu ya. Nah, untuk hada ini akan terjadi sedikit perbedaan cara menghilangkan. Melakukan sesuatu. Gongbu, belajar, hada, melakukan. Jadi, ketika kita melakukan suatu pekerjaan, kayak kalau mokda, makan gitu, dia cuma mokda. Tapi ada beberapa kosakata, dia contohnya belajar, gongbu, belajar, dia ditambah dengan hada. Jadi ini tergantung dari kosakatanya. Jadi kita harus menghafal kosakatanya. Gongbu hada, melakukan, belajar. Yori hada, melakukan, memasak. Padahal kalau di dalam bahasa Indonesianya, gongbu hada ya belajar gitu. Yori hada ya memasak gitu ya. Tidak ada melakukan belajar atau melakukan memasak. Tapi lebih ke gongbu hada, belajar. Yori hada, memasak. Oke? Nah, dalam perubahan hada, kan tadi kalau mokda ya. Kalau mokda kita tinggal ubah mok. Kita hanya hapus da, tinggal mok. Kalau hada, kita hapus da, hanya ini akan berubah jadi heyo. Jadi hesoyo, bukan hayo ya. Kalau seandainya kita lihat dari mokda, kan moko gitu. Kalau hada, kalau kita pakai sistem begitu, berarti hada jadi hayo dong gitu ya. Jadi hayo. Kalau seandainya kita melihat dari aturan bahwa da-nya hanya dihapus. Untuk hada, dia terjadi perubahan sedikit. Dia bukan hayo, tapi heyo. Dia bukan hasoyo, tapi hesoyo. Dia bukan hasosoyo, tapi dia hesosoyo. Nah, perubahan hada ini nanti kita akan belajar ya. Ada ibaratnya si hada itu pengecualian dari cara pengubahan kata kerja. Kalau mokda, tadi apa lagi, boda,
boda gitu, mandelda, deda, dan yang lainnya. Tinggal kita hapus saja da-nya. Hada, dia ada perlakuan khusus. Itu kita bahas di video lain aja nanti. Supaya video ini nggak terlalu panjang dan teman-teman ngantuk nontonnya. Kemudian ada lagi ida. Ida ini adalah digunakan untuk kata benda. Kayak tadi. 저는 딜라입니다. Saya adalah Dila. Nah, yaitu dia ida, ibnida. Kalau kita bertanya, Dila imnika? Apakah kamu Dila? Dila imnika? Nah, jadi imnida itu adalah pernyataan. Imnika adalah pertanyaan. Dua-duanya adalah dalam konteks formal ke orang yang dihormati. Oke? Nah, ini lagi. Dilayeyo. Kemudian pakiyeyo. Nah, ini tergantung. Kalau ini adalah untuk konsonan, ini adalah untuk vokal. Ini sama, konsonan, vokal, tapi di yang dulu. Ya, iya, ya. Nah, ini artinya adalah. Semua ini artinya adalah. Ida itu artinya adalah. Oke, adalah saat saya adalah bla bla, saya adalah Dila, saya adalah guru. 저는 Dila입니다. 저는 선생님입니다. Terus kalau bertanya, 선생님입니까? Apakah kamu guru? Gitu. Oke, teman-teman. Kita lanjut ya. Ini akan kita bahas di video selanjutnya, ida ini nanti. Nih, contohnya itu sebenarnya sudah saya bikin, tapi akan lama dan ngantuk. Nah, kemudian nanti akan ada juga ita. Ada juga opta. Semua ini akan kita pelajari dalam video selanjutnya. Jadi, kesimpulan dari video yang saya jelaskan di kali ini adalah, teman-teman, dalam membentuk kalimat, dia akan terdiri. Dalam membuat kalimat, saya bikin di sinilah ya. Catatan hari ini. Catatan atau kesimpulan dari video kali ini adalah dalam membuat kalimat pasti ada predikat. Oke? Predikat tersebut bisa kata benda, bisa kata kerja, bisa kata sifat. Kata kerja dan kata sifat ketika dijadikan dalam kalimat, maka dia akan berubah sesuai dengan konteksnya. Konteks yang dimaksud adalah sesuai dengan waktu atau tingkatan kesopanan atau bentuk kalimatnya, apakah kalimat perintah atau kalimat permohonan dan lain-lain. Pokoknya kata kerja dan kata sifat akan berubah sesuai dengan konteks ketika menjadi kalimat.
Karena kata kerja dan kata sifat di dalam bahasa Korea selalu akan diakhiri dengan da. Nah, da ini yang akan kita ubah sesuai dengan konteksnya. Oke, demikian saja video kali ini. Semoga bermanfaat, mendapatkan dasar untuk kita belajar ke video-video berikutnya. Ingat-ingat ya teman-teman, kesimpulan dari video hari ini. Segala sesuatu, predikat, bentuk kata kerja maupun kata sifat, dia yang di belakang itu akan berubah sesuai dengan konteks pembicaraan. Oke? Demikian saja, terima kasih sudah menjadi teman belajar saya untuk belajar bahasa Korea. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Silahkan untuk di like, di subscribe, dan tinggalkan komentar teman-teman agar bisa saya baca, bikin saya semangat lagi untuk bikin video berikutnya. Dan juga silahkan untuk di-share ke teman-temannya yang lain jika seandainya dianggap berguna video ini. Bye-bye semuanya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Makasih ya.